Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Rahayu, NIM saya 4192 431019. Saya dari kelas Kimia Dikb 2019, jurusan Kimia, Prodi Pendidikan Kimia, Stambu 2019, Universitas Negeri Medan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas rekayasa ide pendidikan Pancasila untuk menganalisis masalah sosial yang tengah terjadi di lingkungan tempat saya tinggal. Nah, dalam hal ini, masalah sosial yang tengah terjadi di lingkungan sekitar saya yaitu kebiasaan masyarakat membuang sampah di Sungai Desa Rawang Pasar 4 dan hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila. Membuang sampah ke sungai merupakan contoh pencemaran lingkungan. Nah, sebelum kita ke analisis masalah sosialnya, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih pencemaran lingkungan itu. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, pencemaran lingkungan adalah proses masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Nah, seiring banyaknya aktivitas manusia, maka pencemaran lingkungan juga akan semakin bertambah, yang dampaknya akan kembali ke kehidupan manusia itu sendiri. Nah, salah satu contoh pencemaran lingkungan sekaligus menjadi masalah sosial yang terjadi di tempat tinggal saya, yaitu kebiasaan membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai sudah seperti kebiasaan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Rawang Pasar 4, tempat tinggal saya sendiri. Nah, perlu diketahui bahwa sungai di Desa Rawang Pasar 4 ini sangat memiliki banyak manfaat. Di antaranya, masyarakat banyak menggunakannya untuk mencuci baju, mencuci piring, mencuci kendaraan, dan lain-lain. Namun ironisnya, justru banyak masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan ke sungai tersebut, yang akhirnya membuat air sungai menjadi tercemar. Meskipun sudah ada beberapa masyarakat yang memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, namun lebih banyak masyarakat yang tidak memiliki kesadaran dan membuang sampah secara sembarangan ke sungai. Padahal dengan membuang sampah ke sungai dapat menyebabkan banyak sekali dampak buruk. Di antaranya, saluran air yang menjadi mampet, air sungai yang menjadi tercemar, dan dampak yang paling buruk yaitu terjadinya banjir. Sadar atau tidak sadar, setiap kita membuang sampah ke sungai, itu berarti kita telah merusak lingkungan dan dampaknya akan kembali ke diri kita sendiri. Namun sepertinya masyarakat sekarang belum mempertimbangkan dampak buruk dari setiap perbuatan yang mereka lakukan. Lalu timbul pertanyaan, siapa saja sih yang melakukan pembuangan sampah ke Sungai Desa Rawang Pasar 4? Nah, anak-anak yang bahkan berumur 5 tahun sudah terbiasa untuk membuang sampah ke sungai. Karena apa? Karena mereka melihat orang-orang dewasa bahkan lansia melakukan hal tersebut tanpa diketahui hal itu baik atau buruk. Jika dari kecil mereka sudah terbiasa untuk membuang sampah ke sungai, tidak menutup kemungkinan sampai dewasa nanti kebiasaan tersebut akan tetap mereka lakukan. Oleh karena itu, peran orang tua untuk mencontohkan hal-hal baik sangat diperlukan dalam masalah ini. Karena jika dari kecil mereka sudah terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya, maka mereka akan terbiasa untuk menjaga dan merawat lingkungan di sekitarnya. Lalu, ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Rawang Pasar 4 untuk membuang sampah ke sungai itu. Yang pertama, karena membuang sampah ke sungai sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahkan anak-anak sudah terbiasa untuk membuang sampah ke sungai, jadi istilahnya mereka sudah terbiasa sejak dini. Yang kedua, tidak ada tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah dan dikutip secara rutin setiap harinya. Jangankan tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah, terkadang ada rumah yang tidak memiliki tempat sampah pribadi khusus untuk menampung sampah di rumah tersebut. Yang ketiga, kurangnya kesadaran untuk menjaga dan merawat lingkungan. Nah, poin ketiga ini sangat jelas karena jika kita memiliki kesadaran, maka kita tidak akan membuang sampah secara sembarangan ke sungai yang akhirnya dapat menyebabkan air sungai tersebut tercemar. Lalu, apa sih hubungan masalah sosial pembuangan sampah ke sungai ini dengan nilai-nilai Pancasila? Jadi, kita yang membuang sampah secara sembarangan ke sungai itu telah menggerogoti nilai-nilai pada sila pertama dan sila kedua Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Berarti dalam sila ini mengandung nilai-nilai ketuhanan. Setiap agama pasti diajarkan untuk menjaga dan merawat lingkungan. Jika kita membuang sampah ke sungai yang akhirnya membuat air sungai tersebut tercemar, itu sama saja kita tidak melaksanakan nilai-nilai ketuhanan yang ada. Kita sama saja tidak menjalankan ajaran agama kita.
Nah, sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab di sini bukan hanya ditunjukkan untuk manusia, namun juga ditujukan kepada lingkungan. Jika kita membuang sampah ke sungai, merusak lingkungan, itu sama saja kita tidak mempunyai adab terhadap lingkungan. Nah, saran saya sekaligus solusi untuk permasalahan sosial yang tengah terjadi di tempat saya tinggal, yaitu yang pertama, perlu adanya tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah dan dikutip secara rutin setiap harinya. Nah, jadi kalau ada tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah kan, masyarakat dapat membuang sampah ke situ dan tidak membuang sampah ke sungai lagi. Dan dikutip secara rutin setiap harinya agar sampah tidak menumpuk. Jadi, lingkungan juga tidak tercemar. Yang kedua, menegur secara sopan jika ada orang yang membuang sampah ke sungai. Jadi, kalau ada orang membuang sampah di sungai, kita nggak boleh diam saja, kita harus menegurnya secara sopan dan dengan cara yang baik. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran untuk menjaga dan merawat lingkungan. Yang keempat, adanya program gotong royong yang dilaksanakan setiap minggunya untuk membersihkan lingkungan yang kotor, seperti saluran air yang mampet, dan lain-lain. Ada sedikit kata motivasi dari saya. Satu sampah yang kau buang pada tempatnya akan menyelamatkan satu semesta dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.